Halo teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap rezekinya dilancarkan, dan tetap dipermudahkan segala sesuatunya dimanapun teman-teman sekalian berada, seperti itu. Dan teman-teman, selamat datang di channel Nurul Autonet. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry, saya masih pakai masker teman-teman. Sebentar, saya buka masker dulu. Hari ini masih di hari yang sama. Di video saya sebelumnya saya tag-nya yaitu di 22 April teman-teman. Cuman jamnya sore ini ya, jamnya sore. Kegiatan saya hari ini teman-teman, saya melakukan sebuah kegiatan sosial lah ya, kayak gitu ya. Ya nggak perlu dikasih tahu lah. Selain itu saya tadi ketemu customer juga. Ya kita kebetulan tadi saya ke kantor. Habis ke kantor nemuin customer juga yang servis seperti itu. Terus habis itu saya langsung ada acara kegiatan sosial. Habis itu saya langsung ketemu sama customer. Nah di customer kita ngobrolnya banyak ya, termasuk dia curhat dan sebagainya. Kita diskusi lah terkait dengan kondisi saat ini seperti itu. Dan habis itu saya kembali lagi ke kegiatan saya, melakukan sebuah kegiatan bakti sosial seperti itu ya. Ya kegiatan sosial ya seperti itu ya, bersih-bersih kayak gitulah ya. Hingga ya saya pakai kaos kayak gini. Ini masih belum pulang teman-teman. Baju masih di belakang. Seperti itu. Teman-teman, dari bulan kemarin atau 2 bulan yang lalu ya, Maret awal, pas itu ada press conference dari Pak Joko Widodo selaku presiden kita terkait dengan kebijakan restrukturisasi atau relaksasi kredit ya, seperti itu ya. Relaksasi kredit yang dimana statement beliau, kalau saya baca di berita di media online itu, bisa judulnya juga ya, itu bisa katanya ada kebijakan restrukturisasi atau relaksasi pembayaran kredit atau penangguhan pembayaran angsuran selama 1 tahun. Sehingga waktu itu banyak customer saya yang dulu di tahun 2016, 2017 yang mengambil tenor panjang seperti tenor angsuran kredit sampai 5 tahun pun dari tahun 2018 ada, pun dari tahun 2019 pun ada yang WA kayak gitu ya. Itu menanyakan, dan rata-rata memang penafsirannya memang langsung letterlek seperti itu, apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi atau apa yang ada di judul atau headline daripada media online, yaitu penangguhan selama 1 tahun. Mereka bertanya, customer saya seperti ini, Mas Dayat, benar gak ini bisa sampai 1 tahun saya melakukan penangguhan pembayaran? Atau caranya bagaimana Mas Dayat dan sebagainya. Nah terakhir itu hari ini tadi itu saya ditelepon oleh seorang customer juga yang menanyakan, katanya dia bingung mau kemana gitu, maksudnya mau pengajuan penangguhannya kemana ya. Saya jawab ya, pengajuan penangguhannya ya ke leasing, tentunya dengan ada beberapa syarat yang memang ditentukan oleh leasing seperti itu teman-teman. Pun tadi saya berdiskusi dengan customer yang rencananya memang beliau mau ambil expander, cuman masih mempertimbangkan untuk down paymentnya atau DP-nya, karena memang sektornya sektor wira swasta non formal, jadi DP-nya harus 40% plus hold angsuran. Atau ada saya tawarkan di leasing lain ya, mudah-mudahan saja masih dalam proses BI checking, mudah-mudahan saja besok sudah keluar BI checkingnya lancar sehingga beliau bisa melakukan pembelian secara kredit seperti itu. Oke, saya ingin mulai dengan seperti ini teman-teman. Beberapa waktu lalu, sekitar bulan kemarin ya, tanggal berapa saya lupa, itu saya pernah baca di sebuah
berita di berita online di kompas.com kalau nggak salah, bahwa OJK telah merilis kebijakan ya. Saya bingung, kebijaksanaan ya kebijakan ya, bahwa OJK ya beberapa waktu lalu telah merilis kebijakan relaksasi atau restrukturisasi kredit khusus bagi sektor-sektor yang terkena dampak langsung dari wabah corona ini, teman-teman, atau COVID-19 ini. Nah, salah satunya ternyata ada yang namanya relaksasi kredit kendaraan. Kredit kendaraan itu seperti kredit motor, mobil yang nilainya di bawah 10M, dan mobil rata-rata sih memang di bawah 10M ya, sampai hampir jarang lah. Ya kecuali kita mainnya supercar kayak Lamborghini dan sebagainya ya. Kayak gitu ya mungkin ada sampai yang 20M, 50M. Cuman kan kalau untuk masyarakat kita Indonesia rata-rata ya paling mahal lah Pajero kayak gitu ya. Nah, namun teman-teman, sesuai dengan apa yang saya alami, sesuai dengan customer yang nelpon saya, kebanyakan dari mereka itu menyalahartikan. Ya, jadi customer atau nasabah atau debitur itu banyak yang menyalahartikan bahwa relaksasi atau restrukturisasi itu merupakan penangguhan pembayaran angsuran selama 1 tahun, teman-teman. Jadi hal ini kayaknya mereka nasabah yang telepon saya ya, saya nggak tahu yang nggak telepon saya, tidak langsung membaca di headline-nya saja tanpa mencari lebih lanjut. Nah, oleh karena itu saya jelaskan di sini. Mungkin ada teman-teman subscriber atau teman-teman yang baru klik video saya ini ingin mengetahui lebih dalam apa itu restrukturisasi. Seperti itu ya, bagaimana kebijakannya, apa saja yang dilakukan, seperti itu. Biar tidak mencari banyak referensi, ini saya rangkum ya. Gitu, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya restrukturisasi itu bukan 1 tahun penangguhannya, bukan, itu tergantung daripada analisis dari leasing itu sendiri gitu, teman-teman. Salah satu contoh, seorang customer saya yang sudah saya pandu untuk melakukan, cuman tidak saya dampingi ya, cuman saya pandu via telepon, via WA, itu beliau alhamdulillah mendapatkan penangguhan angsuran kredit mobil itu selama 4 bulan, teman-teman. Selama 4 bulan dapat penangguhan kredit. Nah gitu. Nah, saya coba lihat-lihat apa sih restrukturisasi atau relaksasi itu apa sih kalau menurut OJK, teman-teman. Sebentar, ada mobil, saya lagi di jalan ya. Restrukturisasi kredit itu sebenarnya merupakan upaya perbaikan, teman-teman, yang dilakukan dalam kegiatan pelaksanaan terhadap kredit atau terhadap debitur yang sedang melakukan kredit atau yang sedang dalam kredit ya, di mana debitur itu berpotensi mengalami kesulitan di dalam pembayarannya. Gitu. Jadi misalnya kalau kayak gini mesti wabah ini kan, wabah sudah nasional dan internasional ya. Kita dilakukan namanya PSBB dan juga diberlakukannya jam malam, dan juga beberapa mal-mal kayak di Malang ini seperti Matos, Transmart, MOG ya, Mall Olympic Garden, dan usaha-usaha lainnya seperti kafe kopi yang biasanya rame menjadi sepi dan menjadi tutup seperti itu, tentunya akan mempengaruhi daripada pendapatan mereka atau income mereka seperti itu. Nah, jadi oleh karena itulah dibuka adanya restrukturisasi. Jadi saya ulangi kembali lagi ya, kebijakan ya yang dikeluarkan oleh OJK berupa restrukturisasi kredit itu merupakan upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan dalam hal pembayaran seperti itu. Nah, kebijakan-kebijakan yang dilakukan apa saja, teman-teman? Ada beberapa, seperti 1, penurunan tingkat suku bunga. Jadi ketika suku bunganya diturunkan, maka otomatis angsuran per bulan itu akan turun. Jadi ini sesuai dengan analisis dari leasing itu sendiri ya, teman-teman ya. Jadi tidak serta-merta kalau kita mengajukan penangguhan
atau mengajukan proses restrukturisasi langsung ditangguhkan gitu, tidak. Jadi ada kebijakannya tersendiri, misalnya dengan adanya penurunan tingkat suku bunga, jadi awalnya customer bayar 2 juta menjadi bayar 1 juta misalnya, jadi kan lebih ringan seperti itu. Yang kedua adalah kebijakan yang kedua adalah perpanjangan waktu kredit ya, atau perpanjangan tenor lah istilahnya. Jadi misalnya ketika tenornya yang diambil itu 4 tahun ya, dan sudah jalan misalnya 2 tahun, kan kurang 2 tahun lagi nih, dimana ketika 2 tahun itu per bulannya katakanlah 3 juta gitu. Nah, diperpanjang tenornya teman-teman dengan pokoknya saja, pokok sama bunga yang tertera, misalnya katakanlah 3 juta. 3 juta misalnya kali 10 30 juta. 30 juta ketika dibagi sama 2 tahun itu kan masih besar. Tapi ketika 30 juta dibagi sama 4 tahun lagi perpanjangan tenor, maka itu akan kecil. Seperti itu salah satunya ya, perpanjangan tenor. Kemudian kedua, pengurangan tunggakan bunga. Nah ini, pengurangan tunggakan bunga ini case by case ya teman-teman ya. Biasanya kalau yang namanya pengurangan tunggakan bunga ya khusus untuk yang ini sih biasanya ya, yang nunggak-nunggak sih. Dan ini hampir jarang sih teman-teman dilakukan, kecuali kalau misalnya tunggakan bunga orangnya ingin melakukan pelunasan, nah itu bunganya bisa dihilangkan, seperti itu sih biasanya. Kemudian selanjutnya adalah pengurangan tunggakan pokok hutang. Jadi pokok hutang itu dikurangi, sehingga ketika mengurangi pokok hutang maka itu akan otomatis juga mengurangi angsuran, seperti itu. Yang selanjutnya adalah penambahan fasilitas kredit teman-teman. Penambahan fasilitas kredit ini tidak bisa saya jelaskan ya, karena case by case teman-teman ya. Artinya misalnya ada orang yang kredit modal ya, kredit modal usaha rakyat misalnya, KUR. Ketika zaman saat ini dia mengalami mengalami kesulitan untuk membayar karena wabah ini, karena kebijakan PSBB ini atau kebijakan lainnya, sehingga mengakibatkan ekonomi tidak stabil, maka penambahan fasilitas kredit itu kemungkinan bisa, tentunya dengan syarat-syarat yang ya, misalnya customernya selama ini kooperatif, selalu bayar tepat waktu, tidak pernah menunggak. Nah, umumnya penambahan fasilitas kredit ini akan ditawarkan kepada debitur yang digunakan untuk penambahan modal usaha, seperti itu teman-teman. Ya bisa juga misalnya sisa hutangnya lagi 50 juta, kemudian pihak bank menawarkan untuk tambahan 100 juta. Berarti yang 50 juta itu kalau customer mau itu ditutup dan ditambah 50 juta. Dia dapat uang 50 juta dari pinjaman tersebut, pinjaman modal tersebut. Seperti itu bisa. Tentunya dengan angsuran yang kembali lagi di tenornya 5 tahun misalnya, tentunya dengan pokok hutang yang lebih banyak, yaitu 100 juta, seperti itu. Nah tentunya teman-teman, tidak semua customer yang bisa mendapatkan fasilitas ini teman-teman. Hanya customer tertentu saja yang bisa melakukannya, seperti itu. Siapa saja itu? Oke teman-teman, saya rangkum secara umum ya, karena terus terang beda leasing, beda kebijakan. Cuman ini saya rangkum secara umum yang sekiranya memang pasti akan diberlakukan di semua leasing kayak gitu. Jadi syarat-syarat pengajuan restrukturisasi kredit apa saja? Ini referensinya saya dapat dari beberapa leasing saya dapat. Terus kemudian juga dari OJK yang saya rangkum gitu. Yang pertama syaratnya 1, debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit. Wajar seperti itu ya, masih masuk akal kan. Nah yang kedua yaitu debitur memiliki prospek usaha yang baik ke depannya dan dinilai mampu memenuhi kewajiban teman-teman. Jadi gitu. Jadi pada intinya debitur yang memiliki usaha yang baik dan dinilai mampu membayar kewajiban setelah kebijakan restrukturisasi ini dilakukan, seperti itu. Jadi tentunya pihak bank, pihak leasing itu akan melakukan sebuah analisis ya, usahanya seperti apa, apakah memang benar
dia terkena dampak daripada COVID-19 ini. Kalau untuk kebijakannya di sini ya, kebijakan di bulan ini ya, di periode ini dari Bapak Jokowi. Apakah benar? Terus kemudian pihak bank juga akan melakukan analisis ini ke depan usahanya apakah tutup atau bagaimana, seperti itu. Kalau misalnya usahanya akan berkembang setelah COVID, maka tentunya akan diberikan, teman-teman. Seperti itu, tentunya akan diberikan seperti itu untuk kebijakan restrukturisasi ini. Dan poin tambahan yang saya dapatkan yaitu histori pembayaran di saat kondisi normal, kondisi ekonomi normal itu baik, teman-teman. Jadi istilahnya customer yang memang memiliki karakteristik pembayaran yang baik, memang memiliki karakter yang baik, tidak pernah nunggak, ya kan, tidak pernah kolektibilitas. Katakanlah kolek 3, kolek 4, kolek 5 apalagi, nah otomatis kalau yang seperti itu pasti tidak akan dapat kayak gitu. Oleh karena itulah beberapa leasing ataupun perbankan itu salah satu persyaratan adalah customer tidak memiliki tunggakan sebelum tanggal sekian misalnya. Kalau yang kemarin sih beberapa seperti di BCA, di Mega Auto Finance, di beberapa leasing lainnya itu tidak memiliki tunggakan sekitar tanggal 5 Maret kalau nggak salah. Jadi sudah lama ya kayak gitu. Jadi itu teman-teman sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya rangkum ya teman-teman ya untuk informasinya. Yang pertama, restrukturisasi itu bukan berarti teman-teman bisa mengajukan penangguhan selama 1 tahun, penangguhan angsuran, tidak. Tapi teman-teman bisa melakukan penangguhan dengan hasil analisis pihak leasing ataupun pihak bank. Kalau misalnya pihak bank dari hasil analisis menyatakan bahwa Anda pada saat COVID ini 3 bulan atau 4 bulan lagi pasti akan bisa membayar, maka akan ditangguhkan hanya sebatas 4 bulan saja. Tapi kalau misalnya 2 bulan saja. Jadi tidak harus semuanya 1 tahun gitu, tidak teman-teman. Nah, kebijakan apa saja yang bisa diambil di dalam restrukturisasi ini? Dari kebijakan restrukturisasi atau relaksasi itu ada turunannya teman-teman, ada turunannya. Kebijakannya 1, penurunan tingkat suku bunga teman-teman, itu 1. Yang kedua, perpanjangan tenor masa kredit teman-teman. Yang ketiga, pengurangan tunggakan bunga. Yang keempat, pengurangan tunggakan utang pokok teman-teman. Kemudian yang kelima, penambahan fasilitas kredit teman-teman. Itu saja sih teman-teman yang menurut saya menjadi poin intinya. Nah, syarat-syarat untuk pengajuannya secara umum: 1, pasti debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran kewajiban ya, angsuran seperti itu. Oleh karena itulah mungkin yang di approve atau di ACC yaitu orang-orang yang memiliki usaha yang usahanya terkena dampak langsung COVID. Artinya PNS tidak mungkin bisa, ya toh, PNS tidak mungkin bisa, dokter tidak mungkin bisa, profesional lainnya pun tidak mungkin bisa teman-teman. Kemudian yang kedua, debitur memiliki prospek usaha yang baik ke depannya dan dinilai mampu memenuhi kewajiban kredit atau kewajiban pembayaran kredit setelah diberikan kebijakan ini, seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga, syarat-syaratnya adalah ya memiliki karakteristik atau histori kredit yang baik, histori payment yang baik, seperti itu. Oke, jadi itu informasi saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oh ya, terima kasih teman-teman karena sudah mampir di channel Nurul Autonet dan sudah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video-video saya. Jangan lupa bisa aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar teman-teman sekalian bisa mendapatkan notifikasi video saya terbaru, teman-teman. Terus apa lagi ya? Ya itu aja sih. Oh ya, untuk pemesanan mobil Mitsubishi teman-teman bisa langsung hubungi saya. Penjualan saya di area Malang Raya. Ingat ya teman-teman ya, penjualan saya di area Malang Raya dan Jawa Timur teman-teman.
Artinya apa? Kalau teman-teman berada di Madiun misalnya, berada di Trenggalek atau di mana lah gitu ya, di luar Malang, itu masih bisa pesan di saya, dan kita masih bisa melakukan negosiasi via telepon atau via WA kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, cuma negosiasinya jangan ngawur teman-teman. Kadang itu ada customer yang negosiasinya ngawur itu, aduh. Mas, aku minta expander dong mas, 2020 diskonnya bisa nggak 20 juta? Nggak bisa gitu loh, nggak bisa gitu loh. 2020 facelift minta diskon 20 juta, nggak bisa, nggak masuk akal gitu ya. Kalau mau negosiasi ya saran saya sih yang masuk akal aja gitu loh. Misalnya ya negosiasi apa kayak bonus apa kayak gitu ya. Kalau negosiasi harga, percaya sama saya, Mitsubishi All Jatim itu harganya sama teman-teman, harganya sama, percaya sama saya. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata. Dan juga saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli expander Pajero, khususnya di saya Dayat Mitsubishi. Terima kasih. Tentunya pelayanan saya tidak maksimal, akan tetapi saya selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik seperti itu. Terima kasih. Saya sudah mau sampai rumah seperti itu. Ini jam 5.10. Enak ya pulang sore ya. Biasanya saya pulang malam loh. Ini enak pulang sore. Tadi saya ke kantor jam 8. Terima kasih banyak masih bersama saya Dayat Mitsubishi. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.